Ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini insyaallah kita akan dibersamai oleh Bu Ani Estadiana, Bunda Ani, untuk kemudian mengantarkan testimoni dan kemudian belajar tentang HNI di pagi hari ini. Sambil menunggu Bu Ani datang, ayo kemudian kita ajak semuanya merapat ya. Jadi yuk kemudian kita bersemangat menyambut sukses kita di pagi hari ini dengan meningkatkan rasa syukur kita, dengan kemudian terus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kenikmatan yang lebih besar, barokah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga terlimpahkan pada keluarganya, para sahabat, tabiin dan kita semuanya. Insya Allah yang akan membersamai di SEP pagi ini nanti adalah leader-leader dahsyat luar biasa dan akan dipandu oleh Bu Ani Estadiana. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bu Ani, monggo. Masya Allah, luar biasa ini sip-sipan ya. Mengantarkan anak-anak dulu. Alhamdulillah, sebelum kita masuk kepada Mbak Respati ya, ini Bu Bidan ya, Masya Allah, dan nanti ada ditemani oleh Ede muda kita, Mbak Aziza Vita. Sebelumnya mohon izin saya menyapa satu persatu dulu untuk memberikan semangat energi paginya kepada Bunda Riana. Masya Allah, terima kasih atas hadirnya Pak Agus, ada Mbak Aisyah, ada Mbak Amatul Aziz ya, Masya Allah dari Rio, ada Bunda Asi dari Sleman, ada LED kita Mbak Anita Yusikarini yang sudah merapat sejak pagi, luar biasa. Ada Bunda Arni, ini kolek kita ya, Masya Allah dari Jawa Tengah. Ada Mbak Dina, kemudian kita tarik ke bawah ada Bunda Elinor Sita, ini posisi di Jambi. Masya Allah luar biasanya ya, ketika kita ada di Zoom, kita tidak membatasi waktu, tidak membatasi jarak gitu ya, bisa menyapa silaturahim dengan teman-teman yang tempatnya itu Masya Allah gitu ya, jauh-jauh banget gitu ya, luar biasa. Alhamdulillah kebersamaan pagi hari ini dengan Bunda Eni Maria Ulfa, dengan Mbak Fitriana, kolet kita ya. Ada Mbak Ismiati, ada Mama Mia dari Tuban, ada Bunda Lutfia Imron, ada Bapak Muhammad Amin, ada Bunda Musyayada, ada Bunda Ninik Kusrini, ada Bu Hajah Nurul Awali Fauzia, Masya Allah, ada Bunda Ramiasi, ini sesama wali murid di Bakti Ibu, Masya Allah, tapi Bunda Ramiasi sudah rempong lagi ya, karena anaknya sudah lulus ya ini, Masya Allah, selamat sudah lulus dari Bakti Ibu. Pembicara kita pagi hari ini adalah Bunda Respati ya. Alhamdulillah ditemani para mentor ada Mbak Riyati Ningsih, ada Bunda Siti Fatlin dan ada Mas Rizal Bakir yang juga hadir. Bunda Siti Waspia, ada Bu Sri Bandiah, ada Bu Tanti dari Kudus sudah merapat, ada Bu dosen kita pagi hari ini juga sudah hadir ya, Bunda Yani Purwanti. Dan alhamdulillah ditemani oleh couple kita Pak Unung dan Bunda Anis, Pak Yanto dan Bu Ningrum. Juga hadir Bu Purwanti. Alhamdulillah. Kita semangat dulu yuk pagi hari ini. Bagaimana kabarnya teman-teman yang non jauh di sana pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Ya Allah, luar biasa. Ini ada Mas Bagus Hartoyo dari Magetan ya. Wah, Masya Allah. Semoga tidak keliru ya. Alhamdulillah sudah merapat semuanya. Bagaimana kita semangat dulu dengan yel-yel MG Team ya. Oke. Mental juara tim. Inovasi. Kolaborasi. Agility. Masya Allah luar biasa. Hari ini kita di penghujung tanggal ya 31 Mei ya Bapak Ibu, Masya Allah. Mohon nanti setelah ini kita masih buka-buka AVO, kita memastikan mitra-mitra kita sudah tutup poin ya, dan mohon doa terbaiknya pagi hari ini anak nomor 2 Muhammad Al-Fatih genap usia 11 tahun ya. Barakallahu fi umrik Mas Fatih, semoga
menjadi penghafal Al-Quran, semoga menjadi anak yang lebih solih, semoga tercapai apa yang dia cita-citakan. Mohon doa dari Amin. Bapak Ibu semuanya untuk anak saya nomor 2 ya, semoga diberikan kesehatan secara fisik, kesehatan secara iman ya tentunya, dan semoga nikmat menuntut ilmu itu anak saya bisa merasakan dengan bahagia ya. Insya Allah hari ini sedang mengikuti PAT ya. Baik, alhamdulillah rupanya pembicara sudah siap ya pagi hari ini. Kita sapa Bunda Mbak saja ya karena masih sangat muda sekali. Mbak Respati. Assalamualaikum. Mbak Respati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Sebentar, saya cari dulu. Mana ini ya, mau saya pin. Ya, Mbak Respati sudah siap ya? Alhamdulillah. Ya, insya Allah siap. Iya, videonya belum dibuka. Oh. Iya, videonya belum dibuka. Masya Allah. Beliau akan memberikan amal jariahnya menyapa pada kita semua, testimoni produk HNI yang akan membekali kita cerita-cerita di pagi, siang, sore di masyarakat dan di mitra-mitra kita. Tentunya akan menambah wawasan kita bahwa Allah sudah menghadirkan produk halal di dekat kita, tinggal bagaimana kita akan mendistribusikan, menyampaikan kepada orang-orang yang sangat kita cintai. Waktu dan tempat disilahkan untuk pembicara pertama kita, Mbak Respati, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Respati Prawestri. Saya dari Kudus ya. Pekerjaan saya bidan ya. Tapi saya praktek mandiri ya, jadi nyambi apa ya sama bisnis HNI ya. Level saya sekarang direktur ya. Saya akan sharing testimoni dari mitra-mitra saya. Yang paling baru kemarin itu ada Pak mitra saya yang Masya Allah baru terkena kanker payudara. Ya, beliau itu sudah lama mengidap kanker payudara tapi tidak berani berobat ke dokter. Akhirnya sampai apa ya, lukanya itu pecah. Adik, yang bagus. Sampai lukanya itu pecah. Nah, akhirnya saya sarankan minum Karnokap 3x3 kapsul dan madu SC 3x3 sendok makan. Kemudian beliau alhamdulillah tidak lemes lagi dan sekarang menjalani kemoterapi karena sudah grade 2 ya, grade 2 sambil menjalankan kemoterapi. Nah, setiap kemoterapi itu beliau itu HB-nya rendah. HB-nya selalu 8 atau bahkan 7, jadi harus sering tambah darah. Ya. Kemudian saya sarankan minum sari kurma. Waktu itu beliau punya kurma sebenarnya ya. Lalu saya anjurkan makan kurma setiap pagi 7 butir kurma dan malamnya juga 7 butir kurma. Tapi karena efek kemo itu duduk sing bagus cantik. Nah, karena apa namanya setelah kemo itu badannya itu mesti lemes, tidak mau makan, tidak doyan makan ya, tidak apa namanya jika minum atau makan itu mesti muntah, itu setelah kemo seperti itu.
Nah, awalnya saya anjurkan sari kurma, tapi beliau sepertinya belum mau ya, karena beliau yakin itu minum jus buah bit ya. Katanya minum jus buah bit itu bisa meningkatkan HB. Tapi ternyata sampai beliau bilang itu sampai puluhan kilo Bu saya menghabiskan jus buah bit itu, tapi tidak ada hasilnya. Jadi setiap beliau kontrol itu mesti harus tambah darah, dan akhirnya mau apa namanya mau minum sari kurma ya. Alhamdulillah setelah kemo pertama itu, kemo yang setelah minum sari kurma itu beliau tidak merasakan lemas ya. Kemonya itu dulu itu seminggu sekali ya. Beliau tidak merasakan lemas, terus doyan makan ya. Yang untuk kemo selanjutnya seminggu kemudian itu alhamdulillah tidak sampai tambah darah, HB-nya normal. Jadi beliau sampai heran itu, biasanya nggak pernah itu HB-nya 11 itu nggak pernah. Dan alhamdulillah beliau karena rutin minum sari kurma, terus sekarang yakin ya, semakin yakin dengan produk-produk HNI, beliau melanjutkan minum Karnokap dan herbal-herbal lain. Saya anjurkan juga minum gamat untuk penyembuhan lukanya. Jadi alhamdulillah sekarang beliau itu juga sudah operasi pengangkatan kankernya ya. Itu alhamdulillah juga dia lebih cepat. Kemarin itu sempat perdarahan ya, perdarahan habis lukanya itu habis apa namanya operasi. Nah, sampai mau pingsan. Lalu saya suruh sari kurma Bu, sari kurma itu tiap jam ya, tiap jam, nggak usah takaran, jadi langsung diminum saja. Alhamdulillah sekarang sudah membaik, sudah sehat, tinggal pemulihannya saja. Lalu yang kedua, testimoni yang kedua itu dari mitra saya juga itu mempunyai batu empedu dan batu ginjal. Ya, waktu itu istrinya baru melahirkan operasi, ya. Tapi beliaunya itu, suaminya itu juga opnam di rumah sakit yang sama karena ini penyakit lambung dan batu ginjalnya sama. Ternyata di ronsen itu juga ada batu empedu, itu sudah sekitar 2-3 cm ya. Ya karena waktu itu mau dilakukan operasi apa namanya atau laser itu ya untuk apa namanya batu ginjal dan batu empedu, tapi suaminya ini belum berkenan karena mikir istrinya ini baru melahirkan ya. Jadi pengobatan dulu aja Dok gitu. Nah, karena istrinya ini mitra saya, jadi beliau tanya-tanya saya resep apa Bu yang untuk apa namanya batu ginjal dan batu empedu. Saya waktu itu sih resepkan ginekstrak sama madu multiflora sama ini apa namanya zaitun karena beliau tidak menyukai apa ya minyak, maksudnya zaitun yang seperti biasanya, lebih menyukai yang zaitun soft gel. Nah, untuk keluhan lambungnya, kalau memang pas benar-benar kambuh itu saya tambahkan Magavit 3 kali 2 kapsul. Bisa ditambah zaitun tadi, tapi kalau pas tidak kambuh ya untuk lanjut ginekstraknya. Waktu itu kira-kira habis 2 botol. Habis 2 botol ginekstrak sama 2 botol zaitun soft gel. Itu beliau badannya lumayan enakan. Nah, tapi karena mungkin pekerjaannya riwa-riwi ya, kecapean, itu kambuh lagi, asam lambungnya kambuh lagi, akhirnya opnam lagi. Itu 2 bulan setelah opnam yang pertama. Nah, karena dokternya kan menyarankan ini harus ini Pak, harus nanti batu empedunya sama batu ginjalnya harus dioperasi ya, harus diluruhkan gitu. Nah, akhirnya orangnya pasrah kan,
karena apa namanya nggak mau kambuh lagi. Nah, alhamdulillah waktu di USG itu, waktu mau operasi itu di USG, loh, dokternya kok terheran-heran ini karena apa namanya batu empedu sama batu ginjalnya itu mengecil. Jadi mengecil sampai dokternya itu, jenengan minumnya apa Pak ini gitu. Beliau menjawab, saya minum herbal Pak, saya minum zaitun, saya minum ini ginekstrak gitu. Akhirnya karena sudah mengecil, sudah itu tidak jadi operasi, lalu apa namanya cuman pengobatan aja. Alhamdulillah juga bebisnya lancar, terus nyeri di perutnya juga udah tidak merasakan. Nah, sampai sekarang masih lanjut minum zaitunnya sama ginekstraknya itu dosisnya dikurangi. Kalau yang kemarin itu 3 kali 2 kapsul, sekarang 2 kali 2 kapsul saja. Jadi zaitunnya masih lanjut. Alhamdulillah juga lambungnya sudah tidak kumat lagi. Untuk testimoni selanjutnya itu apa namanya pasien saya itu kena luka bakar ya, luka bakar anaknya itu ya Allah, Masya Allah, itu kena air panas. Jadi ibunya waktu membuat minuman, airnya yang itu ya, airnya masih panas gitu ya, itu terkena hampir seluruh lengan satu ya, satu lengan anaknya. Itu anaknya baru usia belum 2 tahun ya, baru ini latihan jalan, baru 2 tahun itu sudah terkena air panas. Nah, akhirnya bingung dibawa ke rumah sakit dulu waktu itu. Tapi karena lukanya agak dalam, anaknya itu masih nangis terus apa namanya harus diganti perbannya. Waktu dibawa ke saya itu, saya anjurkan itu apa namanya zaitun ya. Saya suruh oleskan zaitun sama MHS itu. Karena waktu saya kasih kapsul gamat, kayaknya anak masih kasihan guys, saya suruh oles zaitun aja. Alhamdulillah lukanya sekarang nggak berbekas ya, itu padahal banyak sekali sampai lengan, sampai tangan, itu sampai orang tuanya takut kalau anaknya ada bekas apa namanya bule gitu ya, ada putih gitu. Nah, alhamdulillah dengan rutin oles zaitun sama MHS itu, karena dia adem nggak perih gitu ya, itu alhamdulillah sekarang lukanya nggak kelihatan lagi, nggak ada bekasnya, alhamdulillah. Terus untuk keluhan yang lain ini saya punya juga ini pasien diabetes ya. Pasien diabetes ini juga ada, dia itu punya komplikasi, jadi hipertensi, diabetes, terus apa namanya mungkin sampai vertigo ya, sampai pusingnya itu kalau pas kambuh itu pusingnya itu dia sampai nggak betah, nggak tahan ya, sampai kayak pengen jungkel gitu ya, sampai. Nah itu setelah tensinya itu 200 sampai 200 tensinya itu ya. Nah akhirnya beliau itu biasanya rutin di dokter. Nah karena mungkin males minum obat, jadi sudah sebulan itu nggak ke dokter. Terus saya suruh ke dokter itu, saya males Bu minum obatnya itu banyak sekali, terus juga nggak ada perubahan gitu. Nah akhirnya saya sarankan minum mengkudu 3 kali 3 kapsul, saya campurkan di kopi sevel. Kemudian saya zaitun dan madu pahit itu. Zaitunnya itu setiap pagi dan malam. Saya kalau misalnya orangnya mau itu saya suruh pagi setengah botol ya, untuk membersihkan, untuk detox ya, setengah botol, malam setengah botol. Tapi beliaunya karena agak ini belum bisa minum setengah ya, akhirnya semampunya aja, beliau minumnya 3 sendok.
Terus 1 bulan ini alhamdulillah tensinya menurun, sudah tidak pusing yang sampai seitunya ya. Itu tensinya sekarang kadang 150, kadang naik 170, tapi alhamdulillah sudah tidak ini apa namanya kambuh lagi, tidak pusing seperti itu lagi. Nah, kemudian ada pasien saya lagi ini stroke kemarin ya, itu stroke masih saudara ini, malah masih saudara Pak D saya itu stroke baru ya, mungkin stroke ringan ya karena ini apa namanya baru mulutnya ini merot separuh ya. Nah, tapi untuk tangan kaki alhamdulillah tidak. Terus saya waktu itu kan karena misalnya stroke itu kan takut memberikan makan dan minum ya, soalnya takut kesedak ya. Itu saya awalnya itu saya kasih deep squat ya, saya teteskan di bawah lidahnya, itu saya teteskan dua kali, lalu saya tunggu ya, itu alhamdulillah ngomongnya sudah tidak pelat ya. Saya ngomongnya sudah tidak pelat, baru saya berani kasih herba-herba yang lain. Ya waktu itu kalau misalnya saya belum itu ya, kalau susah nelen itu saya tidak berani ngasih obat-obat yang lain itu. Sekarang masih rutin minum herbal yang untuk darah tingginya, untuk stroke itu. Ya. Maaf Bu Ani, ini saya sampai jam berapa? Karena sepertinya ada pembicara yang lain, nggih. Masya Allah, secukupnya. Jika dirasa masih ada tambahan, boleh 5 menit ke depan, Mbak Respati. Monggo. Saya kira cukup sekian, nggih, karena ini mau nganter anak-anak sekolah. Oh, nggih, mau nganter anak-anak sekolah, nggih. Masya Allah, Sekian, terima kasih. ya, Terima Bu kasih. Ani, testimoni dari saya. Kurang lebihnya, kalau ada tutur kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya. Semoga menjadi sharing ilmu buat kita semua. Terima kasih, Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Bunda-bunda solihah itu ya, ngantar anak iya. Masa iya, dan sudah bisa memberikan ilmu paginya pada kita semua. Wah, luar biasa, multi talenta banget gitu ya. Terima kasih atas hadirnya Bunda Respati yang luar biasa, dan beliau memberikan testimoni yang Allah hadirkan lewat tangan-tangan beliau dan mitra-mitra ya. Masya Allah, ada yang kanker payudara, kemudian batu ginjal, batu empedu, kemudian anak yang tersiram air panas, kemudian penderita diabetes yang sering vertigo ya, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga menjadi amal jariah untuk Bunda Respati dan tim ya, dan semoga menginspirasi kita semua bahwa ternyata banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang masih butuh ya ilmu dari kita tentang At-Tibbun Nabawi, khususnya produk halal HNI. Baik, sesi kedua kita akan bersama dengan Mbak Azizah ya. Mbak Azizah yang akan memberikan paparan materi ya, ini Masya Allah ya. Tadi kita sudah semangat dengan dunia bisnis, dunia testimoni gitu ya. Dan tentunya karena di sini banyak sekali owner Halalmat yang hadir, pasti kita punya goal di HNI ini ya. Kita mau ngapain di HNI, ada tujuan apa yang akan kita raih gitu ya. Nah, di sini nanti sekitar 20 menit ke depan, Mbak Azizah, Eksekutif Direktur kita, akan menemani kita dengan tema kekuatan cita-cita dan menyusun goal Anda. Masya Allah ya, luar biasa. Beliau adalah Eksekutif Direktur HNI yang banyak mitra-mitra muda, insya Allah seperti itu ya. Monggo, waktu dan tempat disilakan, sampai 20 menit ke depan kita akan belajar dari Mbak Azizah.
Nggih, matur suwun Bu Ani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali HNI. Sukses, sukses, sukses. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini luar biasa. Tadi sudah diawali dengan testimoni yang membahagiakan gitu ya, dan insya Allah nanti bisa kita ceritakan kepada mitra-mitra kita sehingga bisa menjadi penguat seperti itu. Dan alhamdulillah juga Allah berikan kesehatan, kemudian kesempatan untuk kita bisa bersua di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umat-umatnya yang setia istiqomah di jalannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan paparan sedikit mengenai kekuatan cita-cita dan menyusun goal seperti itu. Ya, ini saya izin untuk share materi. Langsung di share bisa ya Bu Ani ya? Bisa, otomatis langsung bisa. Siap, sekedar. Oh, sebentar. Sebentar. Sudah kami bantu ke host, Mbak. Oke, sekedar. Ini tadi ceritanya kehabisan kuota Bu Ani. Terus ganti HP sebentar. Oh, belum masuk. Ya, ini ya sudah muncul gambarnya. Dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara MC Team sekalian, ini adalah buku keren yang biasanya kita dianjurkan oleh mentor kita itu beli saat kita ikut KHT. Nah, biasanya yang merah itu, paket agen sukses itu, kita lupakan gitu ya. Setelah ikut KHT yang kita buka adalah diklat KHT dasar. Padahal itu adalah satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, maka yang punya buku paket agen sukses yang merah ini tolong dibaca, tolong dikunyah-kunyah sampai kita membawa kesuksesan kita di HNI seperti itu. Karena di sana banyak sekali rumus suksesnya, kemudian bagaimana tentang HNI nanti kalau misalkan saya ditolak mitra dan sebagainya. Nah, ini adalah buku jurus jitu ya, untuk nantinya kita bisa membawa kesuksesan kita di HNI seperti itu. Terus kemudian hari ini kita akan membahas mengenai kekuatan cita-cita. Nah, kekuatan cita-cita. Nah, seberapa besar keberhasilan di bisnis ini itu ditentukan oleh seberapa besar impian maupun cita-cita kita terhadap HNI itu seperti apa. Kemudian 95% sikap kita terhadap bisnis ini pun juga sangat mempengaruhi. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa kok bisa sampai mempengaruhi 95% itu jumlah besar begitu? Ya, inilah alasannya. Yang pertama adalah tidak ada bos di bisnis HNI. Di bisnis ini, yang dimaksud adalah bisnis HNI. Tidak ada bos gitu. Nah, Bu Ani itu leader saya, berarti bos saya bukan gitu ya. Karena yang namanya HNI ini yang melakukan adalah kita, ownernya kita, dan yang akan membawa kesuksesan adalah diri kita sendiri gitu. Yang akan menentukan kesuksesan kita apakah di HNI ini kita sukses atau tidak, itu adalah diri sendiri. Jadi tidak mentor kita pun juga bukan bos kita begitu, tapi beliau adalah seorang yang
sudah lebih terjun duluan gitu ya di HNI sehingga bisa membimbing kita untuk nantinya sukses di HNI. Kemudian yang kedua adalah kita adalah business owner pada jaringan kita sendiri. Ini tidak tidak jauh beda dengan yang pertama, tidak ada bos, kemudian dan kita adalah business owner pada jaringan kita sendiri. Jadi kita yang awalnya mendaftar, kemudian kita yang nantinya menjalankan bisnis ini, kitalah nahkoda dari kapal kendaraan menuju kesuksesan HNI seperti itu. Nah, kalau misalkan ada bos gitu ya, biasanya kalau di perusahaan ada yang namanya direktur, kemudian manajer, kemudian staf bagian ini, kemudian karyawan gitu. Nah, bosnya itu harus mengeluarkan seberapa banyak gaji untuk para karyawannya. Tapi dia ini enggak. Apakah Pak Cito yang punya LED sekian banyak, kemudian ED sekian banyak, sampai AB sekian, entah sudah berapa ribu atau berapa ratus ribu begitu ya. Nah, ini apakah Pak Cito mengeluarkan gaji untuk kita semua? Enggak gitu. Langsung dari perusahaan, dan Pak Cito juga enggak mungkin meminta dari seberapa persen dari bonus yang kita dapatkan gitu. Maka disinilah HNI yang luar biasa menjadi bisnis yang itu adalah ownernya kita sendiri, yang akan menentukan kesuksesan adalah kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah modal sangat kecil sehingga resikonya pun sangat kecil. Masya Allah, kita masuk HNI, bergabung dengan HNI, perlu modal berapa Bapak Ibu? Hanya 10.000 atau 30.000. 10.000 sekarang. Kalau misalkan 10.000 itu kita kasihkan di saku kita. Kemudian qadarullahnya adalah pas waktu kita ambil sesuatu di saku kita juga yang bukan uang gitu ya, itu jatuh, kemudian hilang. Itu apakah sangat berarti kita sangat kehilangan sekali 10.000 itu? Saya yakin enggak. Karena zaman sekarang 10.000 tidak terlalu meskipun itu jumlah uang juga gitu ya, tapi tidak terlalu disesalkan ketika 10.000 itu hilang. Tetapi ketika kita bisa menginvestasikan 10.000 itu ke HNI gitu ya, untuk daftar HNI, untuk bergabung dengan HNI, insya Allah kita akan berpeluang sukses ke depan hanya bermodal 10.000. Masya Allah sekali gitu ya. Nah, kalau misalkan 10.000 itu kita sekarang 10.000 dapat apa ya? Bakso pun juga lebih dari 10.000 ya. Nah, kita jajakan misalkan semangkok bakso gitu ya. Nah, bakso itu ketika sudah kita makan habis, besoknya jadi apa gitu. Tapi kalau 10.000 itu kita investasikan gitu ya, insya Allah ke depan kita berpeluang sukses di HNI gitu. Kemudian selanjutnya adalah segala hal yang besar di dunia ini berasal dari impian dan sikap kita. Nah, kalau kita flashback sirah ya, Bapak dan Ibu semuanya, ada seorang pemuda yang itu sangat familiar di telinga kita adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, yang kala itu masih berusia sekitar 20-an tahun, katakanlah 23 tahun. Nah, gitu ya. Ada sumber yang menyebutkannya 21, ada sumber yang menyebutkannya 23 tahun gitu. Beliau berhasil untuk merebut Konstantinopel ke tangan umat Muslim gitu. Nah, itu adalah bagian dari cita-cita Rasulullah SAW. Pas waktu itu ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, mana yang akan jatuh ke tangan umat Muslim? Apakah Romawi ataukah Konstantinopel begitu? Kemudian Rasul menjawab Konstantinopel. Nah, maka dari cita-cita Rasulullah itu padahal jaraknya adalah 7 abad, sekitar 7 abad. Yang kemudian yang biidznillah ya yang menaklukkan adalah seorang pemuda yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih beserta para pasukannya seperti itu. Masya Allah, ini ada kekuatan cita-cita gitu. Nah, kalau misalkan cita-cita kita sudah bagus gitu ya, cita-cita kita sudah tinggi, nah bagaimana ikhtiar kita untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semuanya, semua keberhasilan yang bisa kita capai itu pasti mempunyai tujuan yang jelas. Dengan kata lain, tidak ada keberhasilan yang dicapai tanpa tujuan yang jelas. Kalau kita misalkan tujuannya adalah menemukan teman kita di stasiun, katakanlah ya. Nah, kalau misalkan kita minta tolong sama adik kita, Dek, tolong temui temannya kakak yang ada di stasiun. Sudah gitu aja. Apakah adiknya nanti akan bisa menemukan teman yang kita maksud? No, nggak akan gitu ya. Karena di stasiun berapa ratus orang, berapa ribu orang bahkan gitu ya, yang di sana seperti itu. Tetapi ketika tujuannya jelas, Dek, kakak minta tolong temui teman kakak yang bernama Azizah
di stasiun Madiun, dia pakai tas HNI, kemudian dia pakai baju merah, dan di dekat ruko ini nomor teleponnya. Gitu. Insya Allah itu akan ketemu, kan apa tujuannya jelas. Kalau misalkan nggak jelas tadi, malah yang mana Kak? Gitu kan, nggak ada rincian detailnya, nggak akan ketemu, sama dengan tujuan. Selain itu kita bisa analogikan ketika kita ngirimkan paket kepada teman kita. Teman kita rumahnya Surabaya, tetapi di paket kita tuliskannya adalah alamatnya adalah alamat Jakarta, tidak akan sampai. Begitu. Jadi alamat ini adalah analogi dari tujuan. Kalau misalkan tujuan kita jelas, insya Allah apa yang akan kita cita-citakan, apa yang akan kita raih itu akan lebih mudah untuk dicapai begitu. Nah, kemudian menurut survei gitu nggih, di buku Agen Sukses ini menurut survei itu disebutkan bahwasanya dari semua orang di dunia ini 27% dari mereka sama sekali tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Semoga kita tidak termasuk di persenan yang ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian 60% mereka mempunyai tujuan yang agak samar-samar. Jadi nggak jelas tujuannya. Ada tujuan tetapi tidak terjelaskan begitu. Kemudian 60% dari mereka mempunyai tujuan yang tadi samar-samar. Kemudian 10% dari mereka mempunyai tujuan yang jelas. Yang sisa 3% mereka bukan hanya memiliki tujuan yang jelas tetapi mereka menuliskan, memvisualisasikan tujuan mereka tersebut dan take action. Kemudian beraksi. Gitu ya, beraksi dengan aksi-aksi nyata untuk meraih tujuan tadi. Nah, kemudian ini dari referensi buku nih, kalau misalkan memang ada yang nantinya memburu buku gitu ya, ini diambilkan dari Berpikir dan Berjiwa Besar, karangan David J. Schwartz gitu. Dan terbukti bahwa yang 3% tadi Bapak dan Ibu sekarang memiliki hidup yang jauh lebih baik, penghasilan yang ribuan kali lebih besar dari yang lainnya. Yang tadi yang 27%, 60%, 10%, yang 3, sisa 3 ini adalah dia hidupnya itu lebih jauh lebih baik gitu ya, penghasilannya itu ribuan kali lebih baik daripada yang lainnya. Begitu. Jadi yang namanya tujuan memang harus kita klikkan di awal gitu. Kita di HNI mau tujuannya apa? Tuliskan gitu. Kemudian visualisasikan dan take action. Nah, kemudian banyak orang yang salah membedakan antara keinginan. Beda nggak ya? Keinginan, kemudian kebutuhan maupun impian itu berbeda. Nah, keinginan itu dapat berdimensi jauh. Okay. Jadi jangkauannya jauh, tetapi ke depan hanya bersifatnya sementara. Aku pengen LED. Aku pengen umroh dari HNI. Udah, pengen aja gitu. Kemudian tidak mendesak dan tidak mempunyai kekuatan emosional. Ya udah pengen aja gitu ya. Yang kekuatan emosional yang besar untuk mewujudkannya. Nggak ada piye carane aku bisa mencapai itu gitu, mencapai tujuan yang sudah saya tuliskan tadi gitu. Atau cuman hanya keinginan tok gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai kebutuhan. Kebutuhan itu bersifatnya mendesak gitu ya. Mendesak dan mempunyai kekuatan emosional yang besar untuk mewujudkannya. Tetapi tidak berdimensi jauh. Hanya pas itu, mendesak, oke, aku sekarang ini gitu. Sehingga hasilnya pun juga tidak jauh, hanya mengcover kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang mendesak saja. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah cita-cita atau impian, mempunyai dimensi jauh ke depan dan mempunyai kekuatan emosional yang besar untuk mewujudkannya. Gitu. Nah, cita-cita atau impian bersifat emosional ini dari diri maupun diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Jika manusia mempunyai impian dan peluang ataupun kendaraan yang mungkin untuk mewujudkannya, akan timbul suatu komitmen. Nah, komitmen ini yang mungkin banyak di antara kita melupakannya atau tidak mempedulikannya gitu. Komitmen ini adalah suatu antusiasme dan keteguhan hati terhadap sesuatu, semakin besar harapan untuk mencapai sesuatu, semakin besar antusias yang akhirnya berkembang menjadi obsesi. Dengan modal impian yang jelas gitu ya, kita semua akan memperoleh energi yang besar dan tidak mudah surut pada jalan yang kita lalui ketika kita dalam kesulitan. Begitu. Jadi ketika impian ataupun tujuan tadi sudah kita tulis begitu ya, nah itu nanti insya Allah menjadi kekuatan untuk kita tersendiri. Ketika kita pas loyo, kita bisa astagfirullahaladzim, tujuanku ini gitu ya. Terus kemudian bisa kita tempel setiap di kamar ataupun di tempat-tempat yang kita itu melihatnya, tempat strategis di mana. Ketika misalkan di depan pintu, ketika kita mau masuk gitu ya,
oh ini tujuan saya. Terus kemudian di kamar, oh ini tujuan saya. Nggak cuma satu gitu. Tapi coba tempel di tempat-tempat yang itu kita lalui gitu. Jadi ketika kita berjalan gitu ya, kita bisa lihat, insya Allah tujuan saya itu ini. Ayo segera diwujudkan itu. Menjadi kekuatan tersendiri untuk kita begitu. Dan kemudian usaha kita bersama HN ini adalah sebuah karir sehingga kita pun juga harus memotivasi diri kita. Coba cek apa yang menjadi motivasi kita untuk sukses di HNI. Kita renungkan bersama-sama. Nah, ini adalah salah berapanya gitu ya. Jadi masih banyak gitu ya, tapi ini kita ambilkan beberapa saja. Yang pertama adalah yang bisa kita renungkan apa atau keadaan seperti apa yang kita inginkan 5-10 tahun dari sekarang. Jadi kita harus memandang jauh ke depan ya. Jadi pandangan kita ataupun tujuan fokus kita itu jelas begitu. 5-10 tahun dari sekarang itu saya jadi apa begitu. Nah, kalau misalkan kita hanya hanya stagnan seperti saat ini, maka 5-10 tahun yang akan datang pun juga tidak akan berbeda, tidak akan jauh berbeda dengan keadaan kita yang sekarang. Maka ketika kita sudah memikirkan hal tersebut 5-10 tahun saya pengen jadi apa? LED Prime. Nah, maka bagaimana kita nantinya menyusun strategi biar mencapai apa yang kita inginkan tadi, gitu. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah puas dengan gaya hidup keluarga kita sekarang? Terus kemudian apakah kita sudah punya cukup waktu untuk keluarga kita? Ataukah kita bekerja terus gitu ya sehingga kita tidak ada waktu untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kemudian bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita? Tentunya kita amat sangat peduli sekali dengan pendidikan anak-anak kita. Nah, kalau misalkan kita pengen anak-anak kita itu pendidikannya terjamin, maka tidak bisa dipungkiri butuh biaya yang besar gitu. Yang harus kita persiapkan mulai dari sekarang, mulai dari anak-anak, malah mulai dari sebelum ada anak-anak kita sudah memikirkan bagaimana nanti ke depan pendidikan anak-anak kita seperti itu. Kemudian bagaimana kewajiban beribadah kita? Apakah aktivitas seharian kita itu malah menyita waktu kita yang banyak sehingga ibadah kita hanya porsinya sedikit begitu. Kemudian apakah kita puas dengan keuangan kita? Apakah kita terbebas dari hutang? Apakah dapat membiayai apa yang kita sukai dan bagaimana dengan keuangan kita pada saat kita tidak bekerja lagi? Ini adalah yang bisa kita renungkan sehingga bisa membuat motivasi untuk diri kita untuk bisa lebih tenanan gitu ya, komitmen lagi gitu. Kalau misalkan kemarin loyo, ayo mulai lagi seperti itu. Nah, kemudian di buku ini juga disebutkan bahwasanya kita bisa menggali apa yang dapat memotivasi diri kita. Yang pertama adalah apa yang menjadi prioritas kita. Kita tuliskan. Kita sepertinya butuh satu buku khusus HNI nih. Yang belum punya buku khusus HNI, segera cari satu buku khusus untuk HNI. Untuk nantinya kita bisa menuliskan di sana visi misi kita, tujuan kita di HNI itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kali apa yang menjadi motivasi kita. Tuliskan gitu. Kalau di sini disebutkan misalkan menjadi penghasilan tambahan, kemudian mempunyai bisnis sendiri, mengembangkan kepribadian, meningkatkan warisan yang berharga. Masya Allah sekali ini ya, meningkatkan warisan yang berharga. Kita tentunya pengen sekali memberikan warisan kepada anak cucu kita. Nah, alhamdulillah dengan adanya HN ini adalah suatu keberkahan untuk kita semuanya dan Allah pertemukan dengan HN ini bukan secara cuma-cuma, bukan secara tiba-tiba, bukan hanya kebetulan saja. Tetapi ini adalah takdir Allah yang membawa kita ke HNI. Dan di HNI, potensi untuk mewariskan sesuatu yang berharga untuk anak-anak kita itu besar sekali. Gitu. Kalau misalkan saya sendiri juga ketika loyo seperti itu, ya Allah, saya ini masih muda. Kalau misalkan nggak sekarang, kapan lagi? Seperti itu. Terus kemudian, ini adalah nanti bisa saya wariskan kepada anak cucu kita. Anak cucu saya seperti itu. Jadi, kembalilah semangat saya insya Allah untuk berjuang di HNI. Jadi ketika kita misalkan loyo seperti itu, kita bisa nih salah satu yang bisa kita renungkan adalah tadi motivasi yang membuat kita kembali untuk membara semangatnya adalah tentang warisan yang berharga. Gitu. Meskipun warisan nggak hanya uang, tetapi ini berarti harta itu tidak penting gitu. Karena kepentingan umat pun juga bergantung dengan adanya keuangan gitu.
finansial itu pun juga akan sangat berpengaruh dengan nanti kesejahteraan umat begitu. Maka HNI ini ketika kita sudah sukses dalam artian kita sudah mencapai pangkat level tertinggi begitu nih, atau pangkat katakanlah sudah menjadi direktur gitu. Nah, nanti ketika kita katakanlah vakum gitu nih, harapannya nggak vakum ya. Ketika nanti qadarullah kok kita vakum karena suatu hal gitu ya, kita tidak harus mengulangi dari AB lagi gitu, tapi kita teruskan dari pangkat yang sudah kita capai terakhir itu, Masya Allah. Tidak ada kata hangus turun pangkat di HNI, Masya Allah sekali gitu ya. Maka tadi meningkatkan warisan yang berharga ini perlu menjadi salah satu motivasi kita. Kemudian yang selanjutnya membayar hutang, kemudian membeli rumah baru, membeli mobil baru, berlibur ke luar negeri, lebih banyak waktu luang, membantu sesama. Ketika kita misalnya bonusnya banyak ya, ini kan tidak untuk kita saja, tetapi apa? Tetapi adalah nantinya kita bisa membantu sesama. Banyak sekali, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang masih membutuhkan. Maka ketika kita Allah takdirkan sukses di HNI, insya Allah itu nanti akan kebermanfaatan kita dirasakan orang-orang di sekitar kita. Begitu. Kemudian menunaikan kewajiban beribadah, kemudian passive income, kebebasan finansial, pengakuan eksistensi diri, penghargaan, penghormatan, aktualisasi diri. Pilih mana yang menjadi motivasi, kita tuliskan. Begitu. Kemudian setelah itu, mengapa Anda memilih hal tersebut? Tuliskan alasannya. Kemudian setelah itu, mengapa hal tersebut penting bagi Anda? Tuliskan alasannya. Kemudian berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan? Misalkan saya pengen membangun pondok pesantren penghafal Quran misalkan. Kenapa memilih hal tersebut? Karena saya pengen ikut terlibat dalam mencetak generasi Qurani di negeri ini. Kemudian mengapa hal tersebut penting bagi Anda? Karena itu nanti insya Allah menjadi jariah bagi saya. Ketika saya sudah tidak ada di dunia ini, maka tetap mengalir pahala jariah saya. Kemudian, berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Katakanlah 1 miliar. Gitu ya. Nah, maka ketika kita sudah menuliskan semacam itu, insya Allah tujuan kita jelas. Pengen mencapai ini, pengen membangun pondok pesantren ini. Gitu. Kemudian, yang kelima adalah apa akibat jika Anda tidak mengambil peluang usaha di HNI ini? Itu tuliskan. Kemudian apa yang terjadi dengan Anda jika hal tersebut tidak terwujud. Kemudian yang terakhir adalah apakah Anda, panjenengan semua, kita semua siap untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkannya. Jika ya, apa saja yang Anda lakukan. Jadi perencanaan atau ikhtiar apa yang akan kita laksanakan, silakan itu dituliskan. Gitu. Jadi semuanya tertulis. Gitu. Kemudian setelah itu tadi kita perlu satu buku untuk impian kita atau buku HNI yang depannya kita tuliskan dengan impian-impian kita, dan kemudian setelah kita menemukan impian kita, cobalah gambarkan pada sebuah buku itu, jangan hanya dipikirkan saja. Kalau misalkan dipikirkan karena pikiran manusia, pikiran kita itu mudah terganggu dengan masalah-masalah di sekitar kita gitu. Kita pengen fokus, ternyata di sini seperti ini, seperti itu. Ayo lagi, kita buka yang akan menyelamatkan, salah satu yang akan menyelamatkan kita dari keputusasaan, kefuturan adalah salah satunya buku impian kita. Begitu. Itu ya. Ini sudah jam 7:01. Boleh tambah 5 menit, Bu Ani? Ya, Mbak. Monggo, disilahkan. Ya. Jadi kalau itu mengenai kekuatan cita-cita. Kalau kita sudah bercita-cita, kemudian kita sudah tuliskan, minta itu jadikan proposal itu kepada Allah. Ya Allah, baca setelah ba'da salat ataukah pas waktu qiyamul lail, itu buku impiannya dibaca. Disampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya mengajukan proposal ini, ya Allah, berikan kemudahan untuk bisa meraih apa yang saya cita-citakan. Seperti itu. Jadi nggak cuma ditulis kemudian dilaksanakan, jangan lupa yang menentukan semuanya adalah wilayahnya Allah gitu. Hak prerogatifnya Allah gitu ya, untuk bisa menyampaikan kita kepada kesuksesan atau meraih cita-cita yang kita sudah tuliskan begitu. Kemudian setelah itu kita membuat goal yang jelas. Goal, teringat sepak bola ya kalau goal ya. Ya, kan tujuannya memang goal tadi ya. Nah, goal ini adalah sebuah tujuan yang ketika kita sudah klik di HNI ini, maka kita harus memiliki goal atau tujuan yang jelas. Di buku ini disebutkan yang pertama adalah mengenai penghasilan. Tidak dipungkiri, HNI pun juga memberikan gitu ya, karena sudah kita pelajari juga
peluang 5S, salah satunya adalah sejahtera. Nah, yang pertama adalah penghasilan. Setelah 3 bulan kita mau ngapain? Berapa bonus yang kita dapatkan? Tuliskan. Kemudian setelah 6 bulan berapa? Kemudian setelah 12 bulan berapa? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua setelah penghasilan, yang kedua adalah tujuan. Untuk apa uang itu mau digunakan? Untuk apa bonus tersebut mau digunakan? Apa yang ingin kita lakukan dengan bonus tersebut gitu. Nah, apakah untuk pakaian, kemudian perabot, kemudian renovasi rumah, mobil baru, bayar hutang, liburan ke luar negeri, naik haji, umrah, Masya Allah. Nah, ataukah untuk anak-anak, itu dituliskan. Kemudian setelah itu adalah kita melakukan cara kerja benar, ya, cakapnya HNI, ada PCA, ada HS, ada follow up. Nah, itu dikerjakan gitu. Kemudian yang keempat adalah peringkat. Kapan kita mau mencapai manajer? Kapan kita mau mencapai senior manager? Kapan menjadi eksekutif manager, direktur, dan sampai kapan kita mau menjadi ED maupun LED. Begitu. Itu bisa kita tuliskan di buku-buku impian tadi, di belakang impian yang sudah kita tuliskan tadi. Kemudian selanjutnya adalah berapa jam per minggu kita siapkan untuk bekerja secara sungguh-sungguh untuk tujuan-tujuan kita agar tercapai. Ada pilihan di sini 1-5 jam per pekan, ataukah 6-10 jam, ataukah 11-20 jam, ataukah setiap saat. Nah, itu perlu. Kalau misalkan memang kita pilihnya adalah 6-10 jam, itu enggak terus kemudian satu hari 6 jam, 10 jam. Enggak, tapi itu bisa dikalkulasi dalam sepekan. Misalkan hari Senin, saya luangnya adalah di jam ini dan jam ini. Nah, kemudian Selasa. Nah, ini jadwal kan benar-benar untuk HNI gitu. Misalkan HS. Kok nggak ada yang datang, ditinggal nyuci gitu ya, mbak isah gitu ya. Itu enggak, tapi meskipun tidak ada yang datang, kita bisa sekarang HS-nya online. Kita bisa mengisi dengan menambah motivasi atau menambah wawasan kita dengan kita lihat video-video gitu ya. Video-video yang sudah ada di HNI official ataupun di leader yang lain sudah banyak tersedia di YouTube. Nah, kemudian setelah itu bagaimana Anda mengatasi penundaan. Nah, kalau misalkan ada gangguan dari kita dalam artian berasal dari intern kita akhirnya menunda, maka apa yang harus kita lakukan? Apakah ada denda untuk kita gitu ya, denda dalam artian PCA-nya kalau misalkan ini tertunda, PCA-nya harus saya lipat gandakan 15 kali lipat gitu ya. Kalau misalkan hari ini misalkan kita targetkan 2 hari PCA setiap harinya gitu ya, 2 kali setiap harinya PCA, maka 15 kali lipat hari besok berarti saya harus PCA 30 kali seperti itu. Atau nanti bisa infak saya kalau misalkan menunda berarti saya harus infak 5.000 atau 10.000 atau 100.000 gitu. Jadikanlah ada macannya. Macan yang nanti ketika kita tidak segera untuk melakukan gitu ya atau melakukan penundaan, maka kita akan diterkam oleh macan tersebut. Kalau dulu saya pas waktu bersama Pak Tio gitu ya, itu pas waktu acara apa itu ya? Hebat atau Grand HS gitu ya. Itu ditanyai kalau saya pas waktu itu sepertinya SM, kemudian di ini D kapan D-nya gitu. Kalau enggak, kamu mau macannya apa gitu. Apa itu? Kemarin itu macannya adalah sedekah extra food 1 karton gitu. Akhirnya caranya bismillah jadi D gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa jadi D. Kalau ada macan, insya Allah kita lebih semangat. Gitu nggih. Kalau misal kemudian kita lanjutkan yang terakhir adalah bagaimana cara kita agar lebih berani. Nah, ketika kita kesulitan menjawab, khususnya di nomor 6 dan 7, itu bisa segera menghadiri home sharing, segera seret mentor, bukan seret ya, segera mendekat ke mentor, aku harus gimana mentor gitu ya, minta arahan dari mentor ataupun leader terdekat. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Ngapunten kalau masih banyak kekurangannya. Jadi kita harus semangat nggih. Ya, kita dimulai dengan cita-cita. Kita tuliskan, kalau bisa kita tempelkan, kita mohonkan kepada Allah sebagai proposal kita. Gitu. Ngapunten kalau ada kesalahan. Semoga yang seperti ini bermanfaat. Saya Bu Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar ini ya. Pembicara kita, pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seperti inaugurasi kemarin nih, pertemuan 3 generasi. Masya Allah ya. Ya Allah, kemarin itu inaugurasi itu ada pertemuan 3 generasi ya, ada yang
menampilkan Bu ini ya, Bu Andri dengan usia yang sudah hampir kepala 5 gitu ya. Kemudian ada Pak Entang yang kepala 4, ada yang LED kepala 2 gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini kita juga 3 generasi ya. Ada Mbak Aziza yang masih sangat muda ya, luar biasa. Dan ada Bunda Respati, bidan yang Masya Allah ya, banyak memberikan testimoninya di kesempatan pagi hari ini. Semoga acara pagi hari ini bisa menambah semangat kita, kontribusi kita kepada masyarakat, kepada mitra-mitra kita, ya tentunya dengan niatan kita bisa memberikan yang terbaik, niatan kita bisa berbagi ilmu, niatan kita bisa menambah saling mempererat ukhuwah ya, Masya Allah, Alhamdulillah 46.000 mitra MCTM yang hadir di kesempatan pagi hari ini menambah semangat perjuangan kita. Satu pesan saya yang mohon tidak dilupakan, hari ini adalah hari terakhir ya di perjuangan kita Mei. Yang belum tupo-tupo, ayo segera tupo gitu ya. Yang belum belanja-belanja, masih ada waktu untuk belanja. Terima kasih Mbak Aziza yang sangat luar biasa. Karena pertemuan kita virtual ya, mohon izin panitia untuk memberikan sertifikat secara virtual kepada 2 pembicara hebat di pagi hari ini. Masya Allah ya. Ada yang bertanya tadi bukunya apa Mbak Aziza yang untuk memotivasi? Bukunya ada di buku paket ini Bu, Mbak Yani, di buku KHT. Ada buku tambahan juga, mungkin silakan Mbak Aziza boleh menjawab nih sambil melihat sertifikatnya. Masya Allah kepada Mbak Aziza Pita. Ya, mungkin dijawab boleh langsung dari Mbak Aziza biar semangat ya. Oke, siap. Jadi bukunya adalah buku gabungan dari paket KHT, nanti bisa didapatkan di BC ataupun di halaman terdekat, untuk ditekan di sana. Itu luar biasa ilmunya, KHT-nya juga luar biasa, apalagi yang ini untuk paket agen sukses ini bisa kita buka, kemudian di sana sudah banyak rumus suksesnya untuk mengantarkan kita kesuksesan di HNI seperti itu. Kalau misalkan mau baca buku lagi tadi tentang berpikir dan berjiwa besar, karangan David J. Take Action, Squads gitu ya. Jadi insya Allah buku ini juga nantinya memberikan motivasi yang besar dan kuat untuk kita semuanya, begitu. Di buku paket biasanya buku KHT, terus kemudian buku satunya adalah buku paket agen sukses, begitu. Begitu Bu, siapa tadi? Bu Yani. Bu Yani. Ya, Bu Dosen Yani. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih panitia yang sudah memberikan sertifikatnya, dan terima kasih kepada peserta yang sudah merapat sampai penghujung acara. Mohon maaf jika dari kami segenap pembicara yang menemani Anda semua di pagi hari ini ada kekurangan. Saya mewakili Mbak Respati dan Mbak Aziza, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu kembali besok pagi pada pukul 6 ya, Masya Allah. Setiap pagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pukul 6. Dan kami juga akan hadir setiap malam di materi MHS ya, Gempur MHS. Bapak Ibu yang belum ikut room MHS, yuk kita scale up bisnis kita dengan satu produk branding, yaitu minyak herbal sinergi. Mari kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani, Pak Cito, Mbak Aziza. Ya, terima kasih. Izin undur diri dulu.